Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar di pagi ke siang hari ini? Saya nggak kedengeran nih. Wah, luar biasa, karena Allah kita yang luar biasa, amin. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini? Bisa angkat tangan, puji Tuhan. Kita semua mengalami kebaikan Tuhan, amin. Karena itu sudah selayaknya ketika kita datang, kita mau bawa ucapan syukur kita lewat pujian kita, lewat penyaman kita, lewat sorak-sorai kita. Karena mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Betapa kami boleh melihat dan mengecap kebaikan-Mu hari lepas hari di dalam hidup kami. Kami boleh melihat perlindungan yang dari Tuhan Yesus, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami selalu mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Apapun hari-hari yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan. Segala masalah, tantangan, persoalan, pergumulan. Hal-hal yang begitu berat tantangan kami ya Bapa. Tapi satu hal yang kami tahu. Kami punya Tuhan Allah yang selalu menyertai kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Karena pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami mau memuji-muji Tuhan. Kami mau bersorak bagi kebesaran nama Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang tidak sama dengan ketika kami pulang. Ada hal yang Tuhan mau lakukan kepada setiap kami di siang hari ini ya Bapa. Karena kami percaya pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang dengan hati yang bersyukur, hati yang bersungguh-sungguh di hadapan Engkau akan melakukan hal-hal yang Bapa yang tidak pernah kami pikirkan ya Tuhan Yesus. Ada kesembuhan terjadi, ada kelepasan terjadi, ada sorak-sorai kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan siap bersama-sama muji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Seberapa kita yang sudah hadir, mari kita berikan salam kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Kita mau angkat satu pujian ini, bersama-sama kita belajar pujian ini. Hey, hey. Segala dentingan melodi, segala dentingan melodi tak sanggup ungkapkan betapa megahnya keajaiban-Mu. Segala untaian puisi tak mampu tuliskan betapa indahnya dan agungnya karya-Mu. Kau yang merajut segala kehidupan dengan jari-Mu yang mulia. Puja dan puji penuhi tahta-Mu, semesta bernyanyi. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, adil dan benar segala jalan-Mu. Raja segala bangsa, sebab Engkau Allahku yang kudus. Layaklah semua bangsa menyembah-Mu. Yesus Kaulah Raja kebenaran. Katakan segala dentingan melodi tak sanggup ungkapkan betapa megahnya keajaiban-Mu, keajaiban-Mu. Segala untaian puisi tak mampu tuliskan betapa indahnya
agungnya karyamu. Kau yang merajut segala kehidupan dengan jarimu yang mulia. Puja dan puji penuhi tahtamu, semesta bernyanyi. Besar dan ajaib perbuatanmu, adil dan benar segala jalanmu. Raja segala bangsa, sebab Engkau Allahku yang kudus. Layaklah semua bangsa menyembahmu. Yesus, Kaulah Raja kebenaran. Kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama. Segala dentingan melodi, segala dentingan melodi, tak sanggup ungkapkan betapa megahnya keajaibanmu. Amin. Segala untayan puisi, tak mampu tuliskan betapa indahnya dan agungnya karyamu. Kau yang merajut segala kehidupan dengan jarimu yang mulia. Puja dan puji penuhi tahtamu, semesta bernyanyi. Besar dan ajaib perbuatanmu, adil dan benar segala jalanmu. Raja segala bangsa, sebab Engkau Allahku yang kudus. Layaklah semua bangsa menyembahmu. Yesus, Kaulah Raja kebenaran. Bersama-sama. Musik. Kau yang merajut, Kau yang merajut segala kehidupan dengan jarimu yang mulia. Puja dan puji penuhi tahtamu, semesta bernyanyi. Besar dan ajaib perbuatanmu, adil dan benar segala jalanmu. Raja segala bangsa, sebab Engkau Allahku yang kudus. Layaklah semua bangsa menyembahmu. Yesus, Kaulah Raja kebenaran. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Saudara percaya bahwa semesta ikut bernyanyi, memuliakan Allah kita, amin. Segala bintang langit, bahkan segala apapun yang Tuhan ciptakan, menyembah Dia. Karena itu seharusnya kita bersyukur. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kita mau menjadikan bahwa Dia adalah segala-galanya buat hidup kita, amin. Coba tengok kanan kiri sekali lagi. Katakan,
Jadikan Yesus segala-galanya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian ini. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Yes, come on. Yuk bertepuk tangan bersama-sama. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, sesungguhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Biarlah kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari katakan sorak haleluya. Bersoraklah haleluya. Dan katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau baik Tuhan. Hanya pagi hari ini Tuhan kami datang lebih lagi kepadamu. Sebab kami tahu hanya Engkaulah sumber segala-galanya. Engkau kekuatan kami. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Thank you Jesus.
Mari tetap di hadirat Tuhan. Terima kasih buat segala apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Dengan apa kami dapat membalas semuanya Tuhan. Selain pagi hari ini kami datang menyembah kepadamu, membawa yang terbaik bagimu Tuhan. Thank you Jesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersama dengan kami. Kau selalu perhatikan kami. Terima kasih buat tuntunan. Terima kasih buat setiap pesan. Terima kasih buat setiap perkataan Tuhan. Itu yang menguatkan kami untuk mengarahkan mata hati rohani kami tertuju hanya kepada Engkau. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan. Mari sembah Dia, mari senangkan hati Tuhan saat ini. Bangun hubunganmu saat ini dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Bebaskanlah rohmu. Mari bermazmurlah bagi Tuhan. Sekara baba zakara basyata gar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 aba yaraba syata gararararararaba. Sekara baba rararararararaba yaraba tagararararararaba. Kami percaya ketika kami bersyukur Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Apapun tantangan kami punya Tuhan yang selalu menolong kami. Tuhan kekuatan kami, Tuhan perlindungan kami. Segara baba takara basyegere rarararararararaba. Segara bayar ra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 ba. Kami rindu pagi hari ini Tuhan, penuhi kami, lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami. Sebab Kau selalu menyediakan kemurahan yang dari-Mu Tuhan, berlimpah-limpah buat hidup kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur Tuhan. Tapi kami mau mengambil komitmen kami. Apapun keberadaan kami hari-hari ini Tuhan. Mungkin kami sedang ada dalam lembah yang kelam. Mungkin kami ada di bawah. Mungkin kami ada di atas. Apapun kondisinya. Kami mau selalu ingat kepada-Mu Tuhan. You are the center of my life, Lord. You are my strength. You are the healer. You are my God. Thank you, Lord. You are Alpha and Omega. Kaulah yang awal dan yang akhir Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan di siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau melakukan bagian-Mu pagi hari ini Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih.
Terima kasih buat salib. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih kau curahkan darahmu yang mahal buat kami. Terima kasih kau pilih kami. Dalam hidupku ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Apapun yang kami hadapi mungkin kami belum mengerti Tuhan. Tapi kami satu hal yang kami pasti tahu bahwa Engkau beserta dengan kami. Itu yang membuat kami enggak takut Tuhan. Ya. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama Engkau, kami dituntun dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Dan ketika kami ada di ujung sana, ketika kami melihat ke belakang, kami mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu yang dahsyat kalau kami mengalami sesuatu hari ini Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu dituntun terus oleh Engkau Tuhan. Kami rindu perkataan-Mu, arahan-Mu Tuhan, itu yang menuntun setiap langkah kaki kami. Dan kami mau bersyukur pagi ini Tuhan, Tuhan nyatakan pesan-Mu buat setiap kami. Oleh sebab itu singkapkan Tuhan. Buat kami mengerti apa yang kami dengar. Berbicaralah buat kami sebab kami siap untuk mendengarkannya. Bapak terima kasih Bapak Ibu Saudara. Setiap kita yang siap untuk dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke silahkan duduk ya. Gimana kabarnya? Oh luar biasa. Bapak Ibu Saudara kita gak berlama-lama. Saya mau langsung sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita, saya Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah miliki hati yang bersyukur. Miliki hati apa? Hati yang bersyukur. Ya, simple sekali pesannya. Tuhan ingin kita punya hati yang penuh dengan ucapan syukur. Itu aja. Oh ternyata gini, hati yang penuh dengan ucapan syukur itu ternyata nggak mudah. Tapi kita mau belajar lewat pesannya pagi ini Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan mungkin timbul pertanyaan melintas di dalam pikiran kita. Apa sih untungnya Pak hati yang melimpah dengan ucapan syukur? Nanti di bagian dalam kita akan belajar hal-hal apa aja yang bisa kita peroleh waktu hati kita melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara saya mau ajak kita baca Lukas 17 ayat 15, 16. Dua ayat ini saya mau ajak kita baca sama-sama. Dua ayat ini Bapak Ibu Saudara supaya kita ngerti ini diambil dari kisahnya mana. Oke, ayat 15, 1, 2, 3. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bapak Ibu Saudara mulai tahu ini kisah dari mana? Jadi gini, ada 10 orang kusta. Jadi pada waktu Yesus ada di dalam perjalanan ya menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, ketika Yesus masuk ke
sebuah desa, ya karena saya udah baca semua, Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca sendiri, tapi waktu Yesus menyusuri wilayah Galilea dan tadi apa, Samaria dan Galilea, Yesus masuk ke dalam sebuah desa. Kemudian waktu Yesus ada di wilayah desa itu, datanglah 10 orang kusta. Ya, 10 orang kusta menemui Yesus. Ya, tapi mereka mengambil suatu jarak tertentu. Alkitab mencatat suara mereka nyaringkan karena mereka nggak bisa terlalu dekat. Karena memang itu aturannya. Ya. Pada waktu itu berlaku aturan, berlaku undang-undang bahwa orang yang sakit kusta itu nggak boleh dekat-dekat dengan orang yang normal. Ya, maka dia bicara agak ambil jarak, kemudian dengan suara nyaring, dia bilang sama Yesus. Dia bilang gini, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kata si 10 orang kusta itu. Nah kemudian, Bapak Ibu Saudara, sedikit penjelasan tentang kusta dulu. Ini kusta ini, ya jangankan dulu, sekarang aja meskipun jarang, masih ada desa kusta. Di mana orang yang mengalami sakit kusta ini adalah sakit jenis penyakit yang sangat menular. Menular oleh karena kontak fisik dan agak sulit untuk disembuhkan. Ya, karena itu mulai dari awal, dari kulit masuk ke tulang, mulai nanti masuk ke syaraf-syaraf. Itu akan membuat orang ya ujung-ujungnya mati juga gitu. Tetapi penderitaannya loh ketika orang mengalami sakit kusta. Dan itu bisa menularkan begitu cepat sama orang lain. Ya. Nah, sehingga orang-orang yang mengalami sakit kusta, mereka nggak bisa tinggal bersama-sama dengan orang yang sehat. Bahkan ada satu tempat yang mengisolasi keberadaan mereka. Kalaupun mereka jalan di sebuah perjalanan, di sebuah jalan, dan mereka berpapasan dengan orang yang nggak sakit kusta, maka si kusta ini harus teriak, najis, najis, untuk dirinya, supaya orang-orang pada menyingkir. Karena apa? Terlalu dekat akan membuat dia bisa menularkan sakit kusta itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sedikit latar belakang tentang kusta. Nah, waktu mereka si 10 orang kusta ini berseru kepada Yesus, Yesus Guru kasihanilah kami. Apa reaksi Yesus? Kita berharap mungkin Yesus bilang gini, sekarang aku jadikan kau sembuh saat ini. Ya, kita berharap dan mereka pun berharap Yesus akan bicara seperti itu dan sembuhlah seketika. Tapi Yesus berkata sesuatu yang menarik. Yesus bilang begini, pergilah. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Si 10 ini mungkin saling lihat satu sama lain, hah? Disuruh pergi ke imam-imam. Ya udah ikutin aja deh gitu ya. Meskipun dalam hati, kemudian mereka meninggalkan Yesus kan si 10 orang kusta ini. Sambil hati bertanya-tanya, suruh pergi ke imam dan perlihatkan, di situ dikatakan perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, di masa itu imam dokter itu nggak umum untuk mendiagnosa penyakit karena memang langka keberadaan dokter. Jadi imam lah yang dikasih wewenang untuk mendiagnosa sebuah penyakit, menilai sebuah penyakit. Kalau itu kusta maka imamlah menilai. Apa ini kusta parah, apa ini kusta menjelang sembuh, atau orang ini sudah sembuh. Maka orang ini dikatakan tahir. Ya. Nah makanya mereka bertanya-tanya kan, datang sama imam buat apa nih? Untuk dinilai sama imam. Jangan-jangan kita untuk dinilai aja nih sama imam. Apakah kita masih sakit atau sembuh? Tapi rasanya kita kan masih sakit begini gitu. Jadi mereka datang menuju imam-imam itu sambil bertanya-tanya gitu ya. Tetapi yang luar biasa begini, belum sampai ke tempat imam, mereka udah sembuh di tengah jalan. Wah, kita bisa bayangkan kan 10 orang kusta itu saling ngecek satu sama lain. Gua sembuh, lu gimana? Gue juga sembuh. Semua sembuh. Kita bisa bayangkan mereka kan ada yang teriak, yes, sembuh. Ya. Kemudian mungkin ada yang berguling-guling saking kesenangan karena ini kan beban bertahun-tahun ya, yang mereka alami, yang mereka idap itu penyakit yang sulit disembuhkan itu. Mungkin ada yang langsung pulang menjumpai keluarganya dan lapor bahwa aku ternyata udah sembuh. Dari 10, hanya 1 yang datang kembali menemui Yesus. Datang dan berseru dengan suara nyaring, tersungkur di kaki Yesus dan memuliakan Yesus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Guru. Wow. Sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kemudian kan Yesus nanya nih,
Sendirian nih. Yang 9 mana? Sejak peristiwa itu, yang 9 gak tahu kemana, Bapak Ibu Saudara. Yang 1 Samaria pun ditanya yang 9 kemana? Aku gak tahu. Ya aku tahu, aku datang kepada Yesus, yang lain gak tahu kemana. Nah ini loh ya. Jadi Tuhan bukan hanya senang dengan bukan hanya senang dengan sikap si orang Samaria itu sembuh, tapi Yesus juga nanya, kalau yang 9 pada kemana? Ya. Nah uniknya Bapak Ibu Saudara, Yesus malah bilang gini, bukankah tadi 10 orang yang sakit? Kenapa 1 yang datang mengucap syukur bahwa dirinya telah sembuh? Ya. Dan yang datang adalah orang Samaria pula. Nah lagi-lagi yang menarik ini ya, Yesus seringkali pakai menitik beratkan orang Samaria. Kenapa? Karena di mata orang Samaria, di mata orang Yahudi, orang Samaria itu adalah warga kelas 2. Yahudi sih, tapi ini udah blasteran. Ya udah kawin campur. Lagi pula banyak yang udah penyembahan berhala. Ya, maka orang Samaria ini dipandang sebelah mata, tetapi di sini Yesus mau katakan bahwa ini orang asing ini justru hanya dia yang balik kembali mendatangi Yesus dan mengucap syukur dan bersujud di kaki Yesus. Betapa dia berterima kasih atas apa yang Yesus telah lakukan. Nah, waktu Yesus bertanya, mana yang 9? Ini sebetulnya kan apa maksud Yesus bertanya seperti ini? Yesus lagi bilang, orang yang mengalami hal yang sama dengan engkau, kok nggak balik lagi datang berterima kasih? Ya. Jadi Yesus sebenarnya mau sampaikan bahwa mestinya yang ke-9 itu juga datang mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang Yesus lakukan. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur, atau tepatnya memiliki hati yang bersyukur. Pesannya jelas, Tuhan mau kita memiliki hati yang grateful atau grateful heart. Bukan sekedar Tuhan membutuhkan perkataan terima kasih kita, meskipun gak salah bicara terima kasih, tapi Tuhan ingin betul-betul ucapan terima kasih pun harus betul-betul sungguh keluar dari hati yang tahu berterima kasih. Karena gini, orang bilang terima kasih kan begitu mudah. Tapi kan ada yang gak sungguh-sungguh keluar dari hati yang bersyukur. Nah yang di sini yang ditekankan lewat pesan ini adalah Tuhan mau benar-benar orang datang dan mengucap syukur ya atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin kita datang hari ini, mungkin waktu kita naikkan pujian, mungkin kita datang dengan suara yang pas-pasan, ya nggak apa-apa. Bukan soal suaranya, tapi Tuhan juga mau ngelihat apakah suaranya itu sungguh keluar dari hati yang mengucap syukur atau enggak. Atau kita mungkin datang dengan kondisi yang kurang baik. Ya, tapi pastikan waktu apapun yang kita alami, Tuhan mau kita yuk datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bersyukur atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, apapun lah yang Tuhan telah perbuat. Ya. Biarlah kita hadir karena ingin memuliakan Tuhan atas perbuatan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan gak mau kita datang dengan hati yang masih kesel, hati yang ngededel, hati yang masih ada amarah, hati yang kayaknya gak puas, hati yang dengan segala apapun ketidakpuasan. Tuhan gak mau kita datang dengan membawa hati yang seperti itu. Nanti di bagian dalam saya akan jelaskan kenapa kita harus datang dengan hati yang mengucap syukur. Tuhan gak mau kita datang kepada Dia dengan segala macam hati yang salah, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan sangat tahu kondisi setiap hati kita. Sama dengan ketika Yesus melihat kondisi orang Samaria yang datang dengan hati yang tulus, mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang Tuhan telah lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kembali mau ditekankan, Tuhan bukan cuma senang lihat orang Samaria itu datang kembali mengucapkan terima kasih, tapi Yesus juga bertanya, yang lainnya pada kemana? Gitu ya.
Nah, mana yang 9 orang tadi? Nah, 9 orang ini siapa sih? Kalau di zaman sekarang ini mungkin bisa berbicara gini, 9 orang yang nggak tahu kemana itu mungkin berbicara orang percaya zaman sekarang yang mereka sesungguhnya telah menerima segala yang baik dari Tuhan, tapi yang entah kemana gitu maksudnya. Yang nggak datang dengan ucapan syukur, yang mungkin nggak tahu ada di mana, bisa aja seperti itu, ya. Tuhan mau, karena gini, Tuhan tahu setiap manusia sudah menerima sesuatu yang baik dari Dia, katakan amin. Saya mau tanya nih, di sini siapa yang nggak pernah menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan? Oh, nanyanya jangan terbalik ya, nanyanya jangan salah. Siapa yang di sini pernah mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan? Oh, semua. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Artinya kita masuk kualifikasi seharusnya menjadi orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan waktu menyampaikan pesannya ini, Tuhan ingin orang-orang yang datang dengan hati yang grateful, yang penuh dengan ucapan syukur. Jangan-jangan, saya nggak tahu siapa, tapi Tuhan kan tahu. Jangan-jangan ada yang datang masih dengan hati yang penuh dengan marah. Hati yang kecewa. Kau gini sih Tuhan hidup. Saya nggak tahu. Atau datang dengan segala ketidakpuasan. Atau datang dengan masih ada kekesalan dan amarah pada apapun dan siapapun. Apabila terlintas Bapak Ibu Saudara, kalau gitu apa sih Pak untungnya datang sama Tuhan dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur? Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan orang Samaria itu. Ya. Orang Samaria itu Bapak Ibu Saudara di ayat 19, Lukas 17 ayat 19. Waktu dia datang tersungkur di kaki Yesus, mengucapkan terima kasih untuk apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupannya. Kemudian Yesus bilang di bagian akhir, ia berkata kepada orang itu, maksudnya orang Samaria itu, Yesus bilang begini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya telah menyelamatkan dia. Ya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan versi The Message, di situ dikatakan your faith has healed and saved you. Imanmu telah menyelamatkan dan telah menyembuhkan engkau. Ada dua hal ya yang dia terima. Ada keselamatan yang dia terima loh. Dia kan sebetulnya cuma minta disembuhkan dari kustanya kan. Tapi Yesus bilang imanmu telah menyelamatkan engkau. Udah disembuhkan, diselamatkan. Tetapi di dalam bahasa aslinya, kata selamat yang digunakan adalah soso. Betul, soso itu artinya diselamatkan. Tetapi yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, soso itu juga artinya God will make you whole. Tuhan akan membuatmu utuh. Tuhan akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam hidupmu. Wow, luar biasa. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, apa sih untungnya datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur seperti orang Samaria inilah. Tuhan bilang, Tuhan akan menyempurnakan hidupmu. Tuhan akan membuat hidupmu utuh. Wow. Alangkah sayangnya kalau si 9 yang tadi ngalami kesembuhan yang spektakuler, yang begitu ajaib. Tiba-tiba Yesus nyari, kemana nih yang 9? Yang sedianya Tuhan cuma mau memberikan hal yang sama pada yang 9 itu pula. Tapi sayangnya hanya kepada satu orang inilah Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Tuhan menjadikan hidupnya utuh dan disempurnakan lebih lagi. Nah oleh sebab ini kita mau belajar sama-sama beberapa prinsip tentang hati yang bersyukur yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan ini. Agar lewat hati yang bersyukur ini kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa selanjutnya dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama adalah gini, hati yang bersyukur adalah pintu akses. Pintu apa? Pintu akses. Apa ya pintu akses? Oke, saya baca dulu. Hati yang bersyukur adalah pintu akses untuk membuka pintu-pintu kemenangan lainnya. Jadi bukan cuma kesembuhan kusta tadi kalau itu berbicara buat orang Samaria. Ada pintu-pintu kemenangan lain yang Tuhan buka. Hal yang sama kalau kita datang sama Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ternyata itu adalah kunci akses, pintu akses. Untuk kita boleh dibukakan dan masuk kepada pintu-pintu kemenangan lainnya.
Wow, luar biasa ya. Oke, Lukas 17 ayat 15. Seorang dari mereka, yaitu yang orang Samaria tadi, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dan selanjutnya tadi, mengucap syukur ini dan itu. Jadi ketika dia menyadari bahwa dirinya sembuh, dia mengucap terima kasih, datang sama Yesus dengan sujud tersungkur kepada Yesus. Wow, sesuatu yang luar biasa. Orang Samaria tadi bisa aja dia bersikap melakukan hal yang sama dengan ke-9 orang Yahudi lainnya tadi itu. Ya, dia bisa aja, ya udah sembuh, yuk aku mau pergi kemana aja sama dengan yang 9, bisa nggak? Bisa aja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia memilih untuk datang kembali kepada Yesus. Ya. Jadi apa yang membedakan selanjutnya yang dialami oleh orang Samaria tadi dengan yang 9 itu? Apa yang membedakan? Yang orang Samaria ini mengalami bonus-bonus dari Yesus, yang 9 tadi enggak kan? Karena dia langsung pergi entah kemana. Nah sekarang apa? Kuncinya apa nih? Yang membuat si orang Samaria ini mengalami tambahan-tambahan yang lainnya. Hati yang ucapan syukur, penuh dengan ucapan syukur. Jadi hati yang bersyukur adalah pintu akses untuk masuk kepada bagian-bagian yang lainnya lagi. Yang Tuhan miliki, yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Kunci pembedanya adalah hati itu, ya, hati yang tahu berterima kasih. Nah itu yang menggerakkan dirinya untuk mau datang kembali. Dan ternyata ngalami lagi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kan mengucap syukur, hati yang berterima kasih kan sebetulnya adalah hal wajar. Buat kita orang Indonesia, buat kita orang Timur, kan, mengucap syukur, berterima kasih kan adalah sebuah tata krama, iya kan? Kita juga ngajarin anak-anak kita sejak kecil untuk kalau kamu harus bilang terima kasih kalau dikasih sesuatu ya. Bilang apa? Kita pada anak-anak kita dulu kan, bilang apa? Bilang apa sama om ini, bilang apa sama tante ini. Udah diajar untuk berterima kasih. Nah tapi jangan kita menjadi orang-orang yang setelah besar ngalami sesuatu dari Tuhan, kita enggak menjadi orang yang tahu tata krama untuk bilang ke sama Yesus mengucap syukur berterima kasih. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara, saya juga senang. Ketika ada orang-orang yang mungkin pernah dilayani dan kemudian suatu hari dia bilang terima kasih. Meskipun saya enggak mengharapkan. Ya saya udah satu komitmen sama saya. Udah enggak perlu bilang apa-apa, udah enggak perlu kasih apa-apa. Tapi kalau suatu hari dia bilang terima kasih, senang juga. Wah rasanya, oh puji Tuhan. Suatu hari Bapak Ibu Saudara, ada telepon berdering di HP saya. Dan kemudian saya angkat. Saya agak nggak ngenalin suaranya. Karena mungkin udah agak lama orang ini pernah berhubungan dengan saya. Dan kemudian udah lama entah nggak tahu kemana orang itu juga. Tapi suatu hari orang itu kasih, saya buka, saya angkat HP saya dan kemudian dia bilang, Pak Ishak, saya mau mengucapkan terima kasih Pak. Oh iya, terima kasih. Kenapa ya Pak? Mungkin Pak Ishak udah lupa, tetapi saya suatu hari pernah menghubungi Pak Ishak dan sempat cerita, sempat curhat tentang keadaan saya. Tahu nggak Pak, pada waktu itu waktu saya cerita, di tangan saya sudah ada tali. Karena dia udah siap-siap menggantung dirinya. Itulah sebabnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk nasihatnya ya Pak. Saya nggak jadi, setelah itu saya nggak jadi. Saya mengurungkan niatnya saya untuk bunuh diri. Dan kemudian inilah saya, udah lama nggak pernah ketemu lagi Pak. Tetapi satu hal, saya bilang terima kasih ya Pak. Saya bilang, oh ya puji Tuhan kamu nggak jadi bunuh diri ya, buktinya bisa telepon sama saya. Tapi artinya gini Bapak Ibu Saudara, dihubungi orang dan bilang terima kasih membuat hati berbunga-bunga. Rasanya wow, rasanya makin semangat ya, makin bergairah. Oh Tuhan terima kasih. Ada orang yang kasih konfirmasi bahwa pernah dia ngalami pertolongan Tuhan gitu ya. Sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, buat saya nggak perlu bilang terima kasih, nggak perlu ini dan itu. Buat saya adalah gini, cukup you bertumbuh di dalam Kristus, itu lebih dari ucapan syukur. Yang setuju katakan amin. Oh kita beri tepuk tangan dulu kalau gitu. Dan saya menangkap bahwa inilah prinsip yang sama, Tuhan juga menghendaki seperti itu ya. Tuhan mau orang datang sama Yesus mengucap syukur dan kemudian bertumbuhlah sungguh-sungguh di dalam Dia. Buat Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata perkara datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, ternyata itu adalah menjadi sebuah pintu akses loh.
Ya, kadang-kadang kita menganggap ucapan syukur hanya adalah soal basa-basi, soal tata krama. Oh, ternyata lewat pesannya ini ada hal yang Tuhan bisa bukakan karena ucapan syukur itu adalah pintu akses. Saudara tahu pintu akses? Kunci akses atau pintu akses lah ya. Kalau di zaman sekarang rumah-rumah modern ataupun gedung-gedung ataupun hotel, perkantoran atau apartemen, ya orang yang tinggal di unit tersebut akan dikasih sebuah entahkah berbentuk kartu ataukah berbentuk sebuah benda kayak gantungan kunci sedikit kecil ini. Tetapi ini adalah kunci akses. Ada tinggal nempelin ke dalam pintu yang tertutup, maka itu akan terbuka. Dari luar masuk ke dalam, tempelkan itu ke pintu, maka pintu itu akan terbuka. Kalau mau masuk ke ruangan yang mana, mau masuk ke ruangan fitness, mau masuk ke ruangan rapat, mau masuk ke ruangan apapun, dengan modal kunci akses ini ditempelkan, maka itu terbuka. Termasuk masuk ke dalam unit kita sendiri, itu akan terbuka dengan sendirinya. Nah, seperti itulah cara kerjanya Bapak Ibu Saudara. Ya. Daud, seorang yang paham tentang hal mengucap syukur ini. Dia menyadari bahwa, aduh begitu banyak Tuhan telah tolong dia. Dan bagi Daud adalah penting sekali untuk datang kepada Tuhan mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kenapa Daud disukai Tuhan, karena Daud adalah seorang yang cari Tuhan. Daud adalah orang yang mendekat sama Tuhan. Karena Daud tahu waktu dia mendekat sama Tuhan, dia mengalami hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan, tersedia segala apapun jenis pertolongan Tuhan. Makanya kalau kita lihat kan di dalam kisah-kisah Daud ketika dia dikejar, ketika ada musuh menyerang, apa yang Daud lakukan? Dia cari Tuhan. Karena dia tahu kunci kemenangannya ada sama Tuhan. Maka itulah sebabnya pentingnya buat Daud untuk datang mendekat masuk hadirat Tuhan. Tetapi kan perlu akses. Ada yang menarik Bapak Ibu Saudara, Daud punya kunci akses. Passwordnya adalah grateful heart. Buka Mazmur 100 pasal yang keempat. Ternyata ada yang menarik Bapak Ibu Saudara. Waktu kita datang, Daud paham ini, waktu kita datang mendekat sama Tuhan, pastikan waktu kita datang untuk membuka pintu itu harus dengan hati yang mengucap syukur. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kalau Bapak Ibu Saudara punya terjemahan New King James dalam bahasa Inggris, di situ dikatakan enter into his gates with thanksgiving. Tapi yang menarik begini, di dalam terjemahan versi The Message, di situ dikatakan enter with password thank you. Jadi kita butuh password untuk masuk ke hadiratnya Tuhan. Di pintu gerbang utamanya, pakai kunci akses dengan password kata sakti, hati yang mengucap syukur. Yang ngerti katakan amin. Tapi bukan cuma mulut, thank you gitu. Bukan ini. Hati yang limpah dengan syukur. Baru itu terbuka. Karena gini, saudara pernah paham kan, ada pelajaran bait suci, bait Allah kan. Di situ kan ada 3 ruangan kan. Ruangan paling luar kan pelataran. Apa dulu Pak? Masih ingat ya? Dari pelataran masuk ke dalam itu ruang apa? Kudus. Masuk lagi ke dalam? Maha Kudus. Di situ yang terdapat tabut Allah, hadirat Allah. Segala yang dahsyat itu ada di dalam ruangan yang terdalam itu. Tapi kunci utama untuk bisa masuk ke sana adalah buka dulu pintu utamanya di sini. Dengan hati yang mengucap syukur. Enter his gates with the password thank you. Dengan hati yang melimpah dengan syukur. Baru terbuka tuh, terbuka, kita bisa masuk. Dan waktu kita bisa masuk ke ruangan yang terdalam. Dan disitulah Tuhan bukakan banyak perkara di ruangan terdalam. Di perjanjian baru, ada banyak peristiwa. Ya, saya dulu pernah menjelaskan kan, dari ruang terluar, ada ruang terdalam. Perempuan yang sakit pendarahan. Bertahun-tahun, dia cari kesembuhan dan gak kunjung sembuh. Suatu hari ketika dia mendengar ada Yesus datang ke kotanya, dia punya tekad. Yesus ada di sana, dikerumuni oleh murid-muridnya, lingkaran pertama.
kemudian dikelilingi oleh ribuan orang berbondong-bondong yang jumlahnya begitu banyak. Perempuan yang 12 tahun pendarahannya dalam keadaan begitu lemas, dia punya tekad, asalku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Maka apa yang dilakukan? Dia harus pergi ke ruangan, istilahnya dalam tanda kutip, ruangan yang terdalam di mana Yesus berada. Dia harus masuk dengan bersusah payah, sampai akhirnya dia bisa menjamah jubah Yesus. Nah, suatu kali yang saya mau jelaskan adalah ini. Suatu kali ada seorang perempuan. Perempuan ini terkenal dengan sebutan perempuan berdosa. Ini ada di Lukas pasal 7. Perempuan yang berdosa ini pernah ditolong oleh Yesus. Suatu kali dia mendengar Yesus lagi bertamu di rumah seorang Farisi bernama Simon. Dan dia melihat dari luar, Yesus ada di ruangan dalam, bukan di ruangan tamu. Yesus ada di ruangan yang lebih dalam lagi karena Yesus lagi makan. Yesus ada di ruang makan. Perempuan ini ingin memberikan sesuatu kepada Yesus. Maka dia datang dengan password ucapan syukur. Dia membawa buli-buli polam berisi minyak wangi yang mahal itu. Kemudian barulah dia dapat masuk ke rumah itu. Dia mendekat ke tempat di mana Yesus berada. Simon orang Farisi ini bilang, kalau dia bilang dalam hati, kalau Yesus tahu siapa perempuan ini, bukankah perempuan ini adalah orang berdosa? Dan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Simon orang Farisi itu. Kemudian Yesus berkata kepada Simon, dia mengajukan sebuah pertanyaan, memberikan sebuah ilustrasi. Simon, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas utang. Yang satu utang 500 dinar, yang satu utang 50 dinar. Dan dua-duanya gak bisa bayar sama sang pelepas utang. Maka sang pelepas utang itu mengampuninya, membebaskannya. Kemudian Yesus bertanya kepada Simon, Simon, mana yang paling berterima kasih? Simon menjawab, ya yang utangnya banyak, yang 500 dinar itu. Betul. Perempuan ini yang kau katakan orang berdosa, dosanya dia sadar telah diampuni, itulah sebabnya dia lebih berterima kasih daripada engkau. Waktu aku masuk, dia menyeka kakiku, kata Yesus, dengan air matanya dan rambutnya, tapi engkau tidak menyediakan apa-apa. Dan perempuan ini membawa minyak wangi yang mahal dan menuangkannya di atas kepalaku. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, sekarang engkau pergilah, oleh imanmu engkau diselamatkan. Perkataan yang sama yang Yesus pernah katakan pada orang-orang Samaria yang di awal kisah itu. Perempuan ini mengalami hidupnya dilengkapi, hidupnya diselamatkan, hidupnya ditambah-tambahkan. Waktu dia datang dengan password mengucap syukur. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, apa sih keuntungannya datang dengan hati yang mengucap syukur? Kita akan dibukakan lebih lagi perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi untuk melengkapi kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Kuncinya adalah bukan soal berkata di mulut mengucap syukur dan berterima kasih, tapi mungkin ada hati-hati yang perlu dibereskan terlebih dahulu. Mungkin datang dengan hati yang luka, mungkin datang dengan hati yang kecewa, mungkin datang dengan hati yang penuh dengan kemarahan, dengan kekesalan. Tuhan mau, biarlah hati kita melimpah dengan syukur. Karena perbuatan Tuhan yang telah Tuhan lakukan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jangan merenung-renungkan kapan ya Tuhan melakukan sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini ada sebagai orang percaya, itu adalah karya Tuhan yang luar biasa. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, katakan amin. Hari ini waktu kita mungkin mengalami sesuatu yang gak enak, ingat meskipun kita gak bisa melihatnya, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya betapa pentingnya hati kita melimpah dengan syukur, itu yang pertama. Hati yang bersyukur adalah pintu akses untuk membuka pintu-pintu kemenangan lainnya. Yang kedua, hati yang bersyukur adalah rel penjaga dalam tanda kutip lagi. Hati yang bersyukur adalah rel penjaga untuk tetap berada di lintasan atau jalurnya Tuhan.
Apa ya rel penjaga ya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita membayangkan rel kereta api kan, apa yang membuat rel kereta api? Apa yang membuat kereta api dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kota ke kota? Karena kan ada dia bertumpu di atas rel. Rel itu yang menghubungkan, yang punya jalur antar kota, antar wilayah, di mana udah kayak bisa aja antar kota, antar wilayah. Nah si kereta itu dia bisa pergi ke kota yang lain, ke tempat yang lain karena dia ada di atas sebuah rel. Makanya kalau kereta api cepat yang saat ini, Bapak Ibu Saudara, ada yang udah naik kereta api cepat? Oh belum ya? Udah kan, udah beroperasi kan ya? Belum. Kan gratis kan? Ada gratis dulu. Buat orang yang rumahnya di jalur-jalur terdekat dengan stasiun itu kan. Nah sebelum itu beroperasi kan terus dicoba kan bolak-balik untuk memastikan ada di dalam tumpuan rel yang tepat di situ. Ternyata hati yang bersyukur adalah rel penjaga untuk tetap membuat kita tetap berada di lintasannya Tuhan. Oke, Lukas 17 ayat 14-15. Lukas 17, oke, ayat 14 saya bacakan. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ini kan Yesus pertama katakan kepada 10 orang kusta itu. Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Terus ayat 15, seorang dari mereka, nah yang Samaria tadi, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, ya kan? Ketika yang satu menyadari, aku sembuh, dia mengucap syukur. Nah, waktu mengucap syukur, dia langsung kembali dan berjalan dengan rel yang benar, yaitu kepada Yesus. Dan 9 yang tidak mengucap syukur, dia pakai jurusan yang lain, yang nggak pakai rel yang sama. Dia ke jurusan entah pergi kemana, karena nggak ada di lintasannya Tuhan. Yang Samaria melimpah dengan syukur, maka dia ada di dalam rel yang benar yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi begitu orang Samaria itu sembuh dan menyadari bahwa kesembuhan itu berasal dari Yesus, maka otomatis langkah kakinya kalau dia mengucap syukur dan dia menyadari kesembuhan ini datang dari Yesus yang tadi berkata, maka dia kembali lagi kepada Yesus. Nah kalau yang 9 tadi kan di tengah jalan kan mengalami kesembuhan. Terus kemudian dia berdiskusi kan, mungkin dia berdiskusi ya. Saya coba cuman membayang-bayangkan aja perkataan mereka kenapa yang 9 itu jadi pergi gitu. Mungkin yang 9 itu berkata, tadi lu diapain sama Yesus? Enggak. Apa dia bilang dalam aku sembuhkan engkau seketika? Bilang gitu enggak Yesus? Enggak kan? Berarti kan bukan dari dia kan? Kita kan cuma disuruh datang ke imam aja kan? Iya kita cuma ke imam aja. Enggak ada ucapan syukur. Nggak merasa bahwa Yesuslah yang melakukan. Maka apa? Lihat langkahnya kan. Langkahnya kemana-mana. Makanya orang yang hatinya mengucap syukur, langkahnya menjadi jelas. Wow, ini luar biasa. Ya ini kita perlu pahami. Kenapa? Ada orang yang hidupnya nggak pernah mengucap syukur, maka lihat nggak tumbuh. Karena langkahnya kemana-mana. Nggak di jalurnya Tuhan, nggak di tracknya Tuhan. Ya. Orang yang tidak mengucap syukur, maka sesuatu yang berada di luar Kristus kelihatan jadi lebih menarik. Ya, orang yang nggak mengucap syukur, sesuatu yang di luar Yesus, buat dia jadi sesuatu yang menarik. Saudara ingat Adam dan Hawa. Waktu Hawa digoda sama si ular kan. Ini sebetulnya kan harusnya ya Hawa kan ini yang digoda kan Hawa kan sama ular. Harusnya Hawa kalau paham bahwa dia diciptakan, dia diciptakan Allah untuk mendampingi Adam yang udah diciptakan sesuai dengan rencana, ditaruh di sebuah taman yang indah untuk mereka kelola. Dan kalau Hawa paham tentang prinsip ini bahwa Tuhan udah sediakan semua, maka dia nggak menjadi orang yang mudah diiming-imingi oleh si ular itu. Hawa, engkau kalau kau makan buah ini, kau akan jadi sama seperti Allah. Hawa, wah, menarik juga nih. Aku akan jadi sama seperti Allah, padahal dia udah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi dia merasa ditawarkan oleh si ular sesuatu yang lebih lagi, diiming-imingi. Gak ngucap syukur bahwa aku udah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, gak ada tuh. Sehingga dia merasa aku pengen lebih lagi. Nah itulah sebabnya membuat kenapa manusia itu jatuh dalam dosa. Ketika hati gak melimpah dengan syukur, orang mudah jatuh.
Ketika hati gak melimpah dengan syukur, maka mulai melihat perkara-perkara yang di luar Tuhan kayak lebih indah. Melihat dunia kayak lebih bagus. Apa yang ditawarkan dunia kayak lebih enak. Kalau apa? Kenapa? Karena diawali dari hati yang tidak mengucap syukur. Dan kemudian mulai membanding-bandingkan diri. Iya ya, orang lain udah punya ini dan itu. Orang lain pekerjaannya ini. Orang lain statusnya ini. Apalagi ditambah dengan pasangan, oh kamu mah kalah sih, itu mah udah punya ini, udah punya. Bapak Ibu Saudara, ketika hati gak mengucap syukur, mulai melihat sesuatu yang di luar Tuhan kayak lebih indah, lebih enak, kayak lebih bahagia. Tapi kalau orang hatinya melimpah dengan syukur, aku tahu Tuhan pelihara hidupku, aku punya janji Tuhan. Aku percaya Tuhan akan menggenapi dengan cara dan waktunya Tuhan. Apapun yang orang lain lakukan dan orang lain miliki, aku gak peduli. Ya aku tahu Tuhan punya rencana dahsyat dalam hidupku, yang ngerti katakan amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara saya gak berlama-lama. Mari saya ajak kita buka Ibrani 12 ayat 28. Sadari betapa, wow, waktu Tuhan pilih dan selamatkan kita. Kita dipilih. Bukan kita yang pilih Tuhan, kita dipilih dibawa masuk menjadi warga kerajaan surga, katakan amin. Bapa kita adalah raja di atas segala raja. Ya, dia telah menyediakan segala berkat yang luar biasa buat setiap kita anak-anaknya. Ayat 28, saya mau ajak kita baca sama-sama. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wow, dahsyat kerajaan tidak tergoncangkan. Oh, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ada yang saya mau ulangi. Marilah kita apa? Baca sama-sama dia. 1, 2, 3. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Nah, diulangi. Mengucap syukur dan penting gak ibadah? Penting ibadah rasa bukti kita datang dengan ucapan syukur atas apa yang Tuhan telah lakukan. Bahwa kita dibawa masuk ke dalam rencananya Tuhan menjadi warga kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Segala materi jasmani, ya, berupa jasmani itu hancur, itu goncang, itu bisa hilang, itu bisa hancur, itu bisa kemana-mana. Tetapi waktu kita ada bersama Kristus, kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ada harta yang lebih mahal, yang luar biasa. Janji yang dahsyat, yang luar biasa. Oleh sebab itu, kalau kita punya yang orang lain gak punya, sesuatu yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu Tuhan mau yuk kita mau ucap syukur. Kita mau ucap syukur. Tapi jangan lupa, dan beribadah. Ada orang yang cuma bisa mengucap syukur hanya dari mulutnya, tapi gak pernah ibadah. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang datang mengucap syukur dan beribadah. Seperti orang Samaria yang tahu mengucap syukur. Ternyata dia mengalami banyak pintu-pintu akses. Mengalami pintu akses dan dibukakan kepada pintu-pintu kemenangan yang lain. Dan mengalami hal yang dahsyat. Yang mau katakan amin. Yang mau kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami boleh diingatkan melalui pesan-Mu. Betapa pentingnya setiap kami untuk memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bukan sekedar bisa berkata terima kasih, tetapi ucapan terima kasih pun harus keluar dari hati yang sungguh-sungguh bersyukur, hati yang menyadari betapa Engkau telah melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau kami ada sebagai umat-Mu, Tuhan, karya terbesar yang Engkau lakukan, Engkau rela mati di kayu salib demi untuk menebus kami dari dosa, dari belenggu. Sehingga kami boleh menjadi anak-Mu, status kami dirubah menjadi anak-anak Tuhan. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Warga kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sekiranya hari-hari ini mungkin ada hati-hati yang salah. Ampuni kami. Mari Bapak Ibu Saudara. Pegang tangan kanan kita, jamah hati kita. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku sekiranya mungkin aku memiliki hati yang salah hari-hari ini. Mungkin aku kesal, mungkin aku marah,
Mungkin ada rasa nggak puas. Mungkin ada kekecewaan. Tapi biarlah Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu Bapa, kami mau datang kepadamu minta diubahkan. Dan biar ini sekaligus menjadi keputusan buat kami. Kami nggak mau pelihara hati yang salah. Kami mau merenungkan betapa Tuhan telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Banyak hal perbuatan-Mu yang baik, perbuatan-Mu yang dahsyat, anugerah yang sempurna yang Kau udah limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini, ketika kami ada di tengah pergumulan sekalipun, biarlah kami disadari bahwa Engkau sedang bekerja melakukan sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Itulah sebabnya gak ada alasan buat hati ini dipelihara menjadi kecewa. Tapi hati ini boleh mengucap syukur dan kami mau katakan saat ini, Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang terlalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita udah berdamai dengan Tuhan. Mari kita berdamai dengan sesama. Samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak, ada cucu, ada sesama pengerja, sesama saudara seiman. Mari berdamai. Mungkin dari perkataan, tindakan kita melukai, kita bikin orang kecewa atau luka. Saya sebagai gembala, saya juga minta maaf sekiranya dari tindakan dan perkataan saya mungkin melukai. Saya juga minta maaf kepada istri, kepada anak, kepada kakak, kepada adik di rumah, saudara seiman, kepada para pengerja. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus sebentar lagi Bapak Ibu Saudara. Oke, mari kita ambil waktu sejenak, kita renungkan. Firman Tuhan berkata, lakukan ini untuk mengingat akan aku. Mari kita renungkan. Terima kasih. Kita diselamatkan oleh kasih anugerahnya yang begitu luar biasa. Kita dibimbing, dia punya rencana dahsyat. Bahkan firman Tuhan katakan dalam kitab-Mu ya Tuhan, telah tertulis hari-hari yang akan kami jalani. Dan kami percaya isi kitab-Mu adalah hari-hari dahsyat. Hari-hari luar biasa. Rencana-Mu, janji-Mu yang luar biasa. Dan perkara-perkara yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami mau ucap syukur. Kami mau berjalan bersama Engkau. Dan kami akan lihat hal yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus. Kita angkat roti di tangan kita ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin, mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Inilah saatnya, mari kita bangun keterhubungan dengan Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Karya-Mu begitu dahsyat. Gak ada alasan kami untuk kecewa. Gak ada alasan kami buat kesal. Gak ada alasan kami buat marah. Gak ada alasan buat kami untuk gak puas. Karena Tuhan, perbuatan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, Kia Rama so. Mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Maya sheke bede 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 bede. Hirakamata kaya dama sekere dama sokoro mose. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Kau sudah begitu baik buat kami. Kau Bapa yang tidak pernah mengecewakan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Shikebabata kaya nama sokoro mosekene. Iya rambada baya rama. Iya rambo. Mari setiap kita tidak ada yang berdiam. Semua ucapkan terima kasih syukur kita sama Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih. Jamah setiap hati Tuhan. Sekiranya ada hati-hati yang keras, sekiranya ada hati-hati yang masih marah, jamah kuasa damai sejahtera-Mu yang melampaui segala hati dan pikiran menjamah setiap hati. Ada hati yang disentuh, ada hati yang disentuh saat ini. Ada hati yang dipulihkan. Ada hati-hati yang dilembutkan. Mari alami aliran-aliran air sejuk dari surga yang menyegarkan hati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saat ini terima pengurapan yang baru. Terima kekuatan yang baru. Mungkin waktu kita nggak terlalu lama, tapi marilah gunakan kesempatan yang ada di terima pengurapan Tuhan. Mari terima pengurapan Tuhan. Terima kepenuhannya saat ini, terima. Haleluya. Mari terima lebih lagi. Terima lebih lagi. Tuhan mencurahkan rohnya dengan tidak terbatas. Dia akan memenuhkan sebanyak belanga bejana yang kita sediakan. Dia akan curahkan minyak itu sebanyak mungkin. Terima. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih kami ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami mau pelihara hati kami, jaga hati kami sedemikian rupa. Hati yang melimpah disyukur. Dengan syukur karena betapa banyak dan dahsyatnya perbuatan-Mu atas kehidupan kami. Bapak terima kasih. Dan kami percaya kami menyadari sebagai manusia dengan segala kelemahannya. Tapi ketika kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu, maka ada kekuatan yang baru yang kami terima. Ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Mari terima kesembuhan bagi yang sakit, yang lemah, yang tiada berdaya. Terima kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih Bapak, firman yang disampaikan tidak kembali kepadamu sia-sia. Melainkan melaksanakan apa yang kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang kau suruhkan. Segala pujian, segala hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang tidak manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.